Halo, kok nggak dengar ya? Loh, suaraku kok nggak dengar? Suara. Sudah kok itu kan. Mana dia? Suaramu. Halo, cek cek. Cek cek. Itu suara Budina yang nggak dengar dulu. Nggak, suaraku pun nggak dengar. Dengar kemana? Cok itu mas masuk ke telinga. Kau dengan mana bisa dengar suara kau sendiri? Iya bu, nggak dengar bu. Nggak dengar. Suara Budina itu mati, tengok. Suara Bu Dina mati ya bu. Suara Bu Dina. Suara Bu Dina mati. Iya bu, nggak dengar bu. Nggak dengar. Oke bu, udah mantap. Suara Bu Dina mati loh. Iya. Suara ibu nggak dengar juga. Mik. Macas. Udah ngomong kan ini. Udah semua udah aku pengaturan juga. Ini Bu Dina mati ya. Iya Bu Dina mati. Tapi Bu apa hidup? Bu Nggak Tika. dengar juga? Bu Tika nggak dengar juga. Suaramu ke sana dengar enggak? Enggak dengar juga suara ibu. Bambang dengar suara ibu? Oh, dengar Bu, dengar Bu, dengar Bu, dengar Bu. Dengar Bu, Bu, dengar Bu. Ya udah biasa aja. Dengar Bu, dengar Bu. Bisa masuk, Sok. Dengar Bu, tinggal nunggu Pak Akmal ya Bu ya. Pasukan berapa? Pasukan berapa, Neng? Pasukan Neng. Nih gua tengok itu orang tuh nanti orang tuh cakep nggak dengar nih. Pak Akmal gimana Bambang? Iya Bu. Pak Akmal ikut? Pak Akmal sudah Bambang kabari tadi. Pak Akmal ngechat Bambang katanya dipastiin kok lama kali. Bambang bilang bentar Pak, ini masih ada beberapa kendala yang bakal disiapin gitu Bu. Oke.
sini lah. Oke ya Bu ya. Pak Akmal kok checklist 1 ya Bu ya? Ini kamu bilang Pak Akmal mau pergi ya? Iya Bu, katanya udah ada jadwal. Bapak bilang gitu tadi Bu. Oh, Udah semangat ini Bu. mantap mantap. Ah, Kita tunggu pengujinya, pemerasarannya masuk ya. oke Bu, siap. Baik. Baik. Udah dibawa Fadil pulang. Jadi nggak ada yang tinggal di sini. Fadil datang diantar ke sini. Udah nggak pakai ini dulu. Udah masuk Pak. Aduh, deg-degan aku. Nih. Nih. Ini lagi masalah kan? Buka dulu enggak. Ya. Masalah. Matikan. Ada penonton. Oke, buat teman-teman yang udah masuk sabar ya. Kita tunggu penguji ya. Pak Akmal masih checklist 1 ya? Udah checklist 2 Bu. Gimana Bu? Buat teman-teman yang ada di Instagram live, sabar ya. Kita tunggu doping 2 sama penguji. Oke? Baik, Bambang. Oke. Cek sound sebelum penguji masuk sama doping 2 masuk, cek sound biar semangat. Ale. Imam. Ya. Matikan ruang paket. Berapa penonton? 2. Oke, teman-teman, selamat datang di live. Ini adalah kegiatan seminar proposal untuk tugas akhir. Pantengin terus dan tonton terus. Pasti seru.
udah habis nih. Pak Rol. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Akmal. Waalaikumsalam Ibu Mina. Ya, salam kenal Pak. Salam kenal Bu. Gimana Bu? Mohon nih Pak, ada sedikit kendala teknis sehingga terlambat kita mulai ini. Mohon maaf ya. Ya Bu. Gimana Bang? Masih apa Bang? Itu siapa? Pak Sarah. Sarah. Gimana Siap. Mbak? Baik, selamat pagi Pak Akmal. Tadi Selamat pagi Pak Saroha. Selamat pagi Bu Dina. Ya Pak, kita mulai ya Pak ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam menurut SSTNP. Yang saya hormati pembimbing 1 Ibu Dina Arfianti Saragi SPMSC. Yang saya hormati pembimbing 2 Bapak Muhammad Akmal Gustira MSC. Dan yang saya banggakan Mas Wastipak kita Bambang Hartono. Ya, baik, selanjutnya marilah kita dengarkan presentasi seminar proposal daring yang akan disampaikan oleh Saudara Bambang Hartono yang dengan judul Strategi Industri Kelapa Sawit Indonesia untuk keluar dari Black Campaign. Baik, kepada Saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Bu Tika. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati pembimbing 1 saya Bu Dina Arfianti SP MSC dan pembimbing 2 saya Pak Akmal Gustira MSC dan penguji saya selamat pagi Pak Saroha. Dan topik kali ini adalah sebelum kita berbicara jauh ke depan, saya akan coba perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bambang Hartono. Saya dari Budidaya Perkebunan. Dan kali ini judul yang akan saya bawakan adalah Strategi Industri Kelapa Sawit Indonesia untuk keluar dari Black Campaign. Oke. Strategi Industri Kelapa Sawit Indonesia untuk keluar dari Black Campaign. Itu adalah judul saya. Oke. Maaf, Bambang. Iya, Bu. Maaf ya, Bambang. Ya. PowerPoint-nya bisa dibuka, Bambang? Iya, Bu. Ini, Bu. Di-share. Ya. Ya. Oke, Bu ya. Silakan Ini untuk lanjut. iya. Ya. Itu tadi yang pertama perkenalan Bambang Hartono, Budidaya Perkebunan. Dan saya lanjut mengenai judul saya tentang Strategi Industri Kelapa Sawit Indonesia untuk keluar dari Black Campaign. Sebelum saya berbicara jauh ke depan tentang arti penting kelapa sawit bagi kehidupan banyak orang, saya akan cerita sedikit mengenai definisi kelapa sawit secara menurut saya. Mungkin banyak dari berbagai pihak yang mengatakan kelapa sawit adalah sebagai tanaman minyak nabati atau mungkin orang-orang lain juga mengenal sebagai Aedes Venensis Jack. Tapi bagi saya, kelapa sawit bukan hanya sebagai tanaman semata, bukan hanya tentang salah satu tanaman untuk minyak nabati semata, tapi ini adalah tentang kehidupan bagi banyak orang. Bayangkan bahwa ada sekitar 16,3 juta orang yang terlibat langsung, orang yang punya dan ditopang langsung oleh industri kelapa sawit kita. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kelapa sawit. Tentang kelapa sawit Indonesia. Yang pertama adalah merupakan industri strategis dalam perekonomian makro. Yang dimaksud dalam perekonomian makro artinya adalah kelapa sawit punya dampak. Bambang. di slide lo Bapak. Ya, slideshow Bambang. Mana ini? Ini kan ya. Oke, Bu. Slide lo. Sudah. Bapak. Slideshow. Sudah. Udah, Bu. Lo. Ya. Oke. Silakan
dilanjutkan. Oke, saya lanjut ya. Merupakan industri strategis dalam perekonomian makro. Jadi artinya adalah kelapa sawit memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Terbukti dari kelapa sawit sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Menurut catatan pada tahun 2017, devisa dari kelapa sawit sekitar 22,9 miliar US dollar, atau kalau kita rupiahkan dengan kurs 14.000, totalnya adalah sekitar 320 triliun. Angka 320 triliun itu bukanlah angka yang sedikit untuk memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Itu dari sisi kelapa sawit sebagai penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia. Yang kedua, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, atau yang sering kita sebut atau yang sering kita kenal sebagai Bappenas, mengatakan bahwa angka yang diserap dari industri kelapa sawit ini sekitar 16,2 juta pekerja pada tahun 2018. Artinya adalah kelapa sawit memiliki kaitan yang lebih bukan hanya sekedar tentang tanaman, tapi ini adalah tentang kehidupan. Bukan lepas. Jutaan orang bergantung terhadap kelapa sawit. Bahkan saya bisa pastikan, tanpa adanya kelapa sawit, saya tak akan bisa berhadapan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Tanpa adanya kelapa sawit, kita mungkin tak bisa melihat Indonesia dengan perekonomian yang semakin baik dari hari ini. Ekonomi yang diciptakan oleh kelapa sawit Indonesia memberikan semangat ataupun senyum tersendiri bagi kita untuk merasakan hal itu. Oke, kita setelah lanjut tentang industri strategis, kita masuk ke dalam yang paling menjadi perbincangan bagi banyak orang, ataupun alasan kenapa saya mengambil judul ini, yaitu mengenai tentang mitos dan fakta tentang kelapa sawit. Yang pertama, oke. Poin pertama dikatakan bahwa kebun sawit sangat ekspansif. Dikatakan pertama, mitos yang sering beredar, bahkan kampanye-kampanye hitam mengatakan bahwa kebun sawit sangat ekspansif. Coba kita lihat data yang sebenarnya terjadi. Oke. Menurut data dari Oil World USDI di tahun 2017 mengatakan bahwa kelapa sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, kita katakan seperti kedelai, biji bunga matahari, dan rapeseed, minyak kelapa sawit lebih rendah daripada itu di bidang ekspansif. Oke, saya bacakan sedikit tentang ekspansif yang akan saya paparkan. Di tahun 1965, luas lahan kedelai dengan satuan juta hektar. Kedelai itu 25,8 juta hektar, disusul rapeseed 7,7 juta hektar, bunga matahari 7,54 juta hektar, dan kelapa sawit 3, juta hektar. Itu di tahun 1965. Oke. Mari kita coba lihat sampai di tahun 2016. Angkanya dari kedelai sampai kelapa sawit, kedelai naik menjadi 121 juta hektar, disusul rapeseed 33 juta hektar, bunga matahari 24 juta hektar, dan kelapa sawit 23 hektar. Kesimpulannya adalah dari kenaikan dari tahun 1965 sampai 2016, artinya kedelai yang paling tinggi. Kenaikan kedelai itu 96 juta hektar, disusul rapeseed 26 juta hektar, disusul bunga matahari 17 juta hektar, dan terakhir kelapa sawit 16 juta hektar. Oke, artinya adalah mitos tentang kebun sawit sangat ekspansif tidaklah benar. Itu hanya mitos belaka. Kita jangan mudah terpengaruh. Tugas kita adalah sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang yang terlibat langsung
kepada industri kelapa sawit. Kita sama-sama, ayo kita saling bergandeng tangan. Kampanye hitam akan luntur. Fakta-fakta, libatkan kami anak-anak muda untuk ikut ke dalamnya. Oke, lalu kita masuk dalam isu sosial. Nah, isu sosial ini banyak terjadi di dunia industri kelapa sawit. Contohnya adalah ketika saya waktu dulu PKL di kebun saya Meranti, itu PTPN 2. Nah, banyaknya LSM anti sawit yang memfoto anak-anak yang ikut serta dalam kegiatan orang tuanya panen. Dikatakan bahwa anak-anak tersebut terlibat langsung untuk bekerja di dalam industri. Padahal faktanya itu adalah kebohongan belaka. Misalnya seperti ini, kalau mereka sering LSM memfoto anak-anak tersebut tanpa data-data dan fakta yang benar, itu hanyalah mitos. Misal seperti ini, saya mau kasih asumsi bahwa ketika kita jalan-jalan ke mall ataupun jalan-jalan ke pasar, kita melihat anak-anak kecil yang ikut serta ke sana, apakah kita terus berkesimpulan bahwa mereka juga anak-anak tersebut tadi menjadi penjual? Tentu tidak. Bisa saja anak-anak tersebut ikut orang tuanya untuk ke mall, belanja atau apapun, ataupun anak-anak tersebut ikut ke pasar. Jadi intinya adalah belum tentu anak-anak yang difoto anti LSM tersebut ikut serta dalam pekerjaan. Bisa saja orang tua dari anak tersebut ingin mengajarkan tentang bagaimana etos kerja, bagaimana semangat kerja mereka, bagaimana menyalurkan bahwa kalian harus semangat sekolah. Kalau kalian tidak semangat sekolah, nanti jadinya seperti kami. Itulah alasannya. Itu sedikit tentang asumsi ataupun persamaan dari isu sosial yang saya paparkan tadi mengenai LSM yang sering foto-foto anak-anak yang ada di kebun, yang mengatakan bahwa anak-anak tersebut ikut serta dalam pekerjaan kebun. Oke, kita masuk dalam isu lingkungan. Nah, menariknya di sini dikatakan bahwa kebakaran yang disebabkan kelapa sawit lebih luas dari negara lain. Oke, saya ulangi lagi. Kebakaran hutan yang disebabkan kelapa sawit lebih luas dari negara lain. Oke, mari kita lihat data tentang hal itu. Oke, sedikit bentar. Nah, fakta yang terjadi adalah kalau tadi dikatakan bahwa kebakaran hutan yang disebabkan kelapa sawit, artinya adalah kebakaran itu pemicu utamanya adalah kelapa sawit. Tapi mari kita lihat data. Menurut data dari European Commission 2016, USANOII National Council for Environmental Information, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan bahwa bukan hanya negara-negara yang memiliki tanaman kelapa sawit yang memiliki kasus tentang kebakaran hutan. Ada negara Amerika, ada negara Rusia, ada negara Portugal, ada negara Spanyol, ada negara Italia. Di mana negara-negara tersebut, kalau kita pahami dan kita lihat, negara-negara tersebut tidaklah memiliki lahan kelapa sawit. Artinya, mitos tersebut bisa kita patahkan. Mitos yang tadinya katanya pemicu utama kebakaran hutan yang disebabkan kelapa sawit lebih luas dari negara lain. Fakta itu tidaklah benar. Oke, selanjutnya, kebun sawit pemicu utama konversi hutan menjadi non-hutan di Indonesia. Coba kita perhatikan dari beberapa fakta yang ada. Dikatakan bahwa kebun sawit pemicu utama konversi hutan menjadi non-hutan di Indonesia. Harus kita pahami definisi dari hal itu. Artinya adalah yang mereka maksud adalah deforestasi. Deforestasi artinya adalah konversi kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan. Mari kita pahami, andai bumi ini tidak mengalami deforestasi, bayangkan bahwa tidak akan ada namanya perubahan dan pembangunan.
tanpa adanya deforestasi, semua bahkan daratan ini dahulunya juga hutan. Deforestasi bukan hanya terlibat dalam kelapa sawit, tapi deforestasi juga terlibat bagi seluruh negara. Pembangunan industri maupun pembangunan perkotaan dan pembangunan suatu negara maupun kota-kota yang ada. Artinya adalah kalau dikatakan bahwa kebun sawit pemicu utama konversi hutan menjadi non-hutan, sebenarnya semuanya menjadi alasan dari deforestasi tersebut. Oke, kita lanjut ke masalah gizi dan kesehatan. Di gizi kesehatan, saya akan menyoroti beberapa penting. Yang pertama adalah banyaknya mitos-mitos yang berlaku yang mengatakan bahwa minyak sawit hanya sebatas minyak goreng saja. Minyak sawit hanya sebatas minyak goreng saja. Mungkin kalau orang awam, mungkin orang-orang yang begitu membuka informasi langsung percaya akan hal itu, mereka bisa terima dengan mentah-mentah. Tapi gunanya di sini kita ingin menjelaskan bahwa fakta kebenarannya minyak kelapa sawit bukan hanya tentang minyak goreng saja. Bahkan kehidupan sehari-hari kita itu diisi bahkan ditemani oleh produk-produk yang tidak jauh-jauh dari kelapa sawit. Ada sabun. Maaf Bambang. Ya Bu. Begini ya Bambang, di saat kita mau menyampaikan mitos dan fakta, sebenarnya kan memang yang disampaikan Bambang saja yang sesuai di dalam latar belakang yang melatar belakangi kita, kenapa strategi kita untuk menghadapi Black Campaign. Jadi yang kita ceritakan adalah permasalahan yang Bambang sampaikan adalah ada pemaparan tentang misalnya gizi dan kesehatan, ada seperti ini. Tetapi kemungkinan yang terjadi yang menurut Bambang itu tadi, itu nanti saja kita sampaikan jika kita sudah melakukan analisa data gitu ya. Oke, Bu. Tapi paparkan saja yang ini saja yang menjadi pokok permasalahan, misalnya gizi kesehatan disampaikan begini, misalnya begitu ya. Oke Bu, saya lanjut ya Bu ya. Lama. Oke Bu, saya lanjut ya. Dengarkan bahwa kemungkinan itu nanti, karena nanti itulah yang menentukan sama analisis kualitatif nanti ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, saya lanjut di bagian gizi kesehatan. Jadi intinya adalah minyak sawit bukannya tentang minyak goreng saja, ada berbagai macam produk yang menjadi bagian dari itu. Contohnya coklat, sampo, sabun. Oke, saya lanjut lagi. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa minyak sawit mengandung kolesterol. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah bahkan satu ahli pun di dunia ini tidak pernah menemukan fakta bahwa kolesterol ditemukan di kelapa sawit. Apapun yang saya katakan di sini, saya punya. Bambang, sudah dijelas Bu Dina tadi. Langsung aja, itu hanya sekedar aja udah. Langsung lanjut aja apa yang dibahas untuk di rencanamu. Oh ya Bu. Oke Pak. Oke, saya lanjut. Untuk lanjutnya, sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit Indonesia juga ditunjang oleh RSPO dan ISPO. Oke, saya lanjut. Urgensi penelitiannya adalah betapa besarnya masyarakat Indonesia yang ditopang dan bergantung pada kelapa sawit. Yang kedua adalah isu Black Campaign akan mempengaruhi industri kelapa sawit Indonesia. Ketiga adalah pentingnya strategi agar industri kelapa sawit Indonesia dapat berkelanjutan dan menguasai pasar minyak nabati dunia. Oke, saya lanjut. Tujuan khususnya adalah mengetahui isu-isu negatif yang menyerang kelapa sawit Indonesia. Yang kedua, mengetahui kesiapan kelapa sawit Indonesia untuk isu negatif. Yang ketiga adalah menyusun strategi dan kebijakan untuk isu negatif kelapa sawit Indonesia. Target temuan menjadi salah satu referensi strategi untuk keluar dari Black Campaign. Kontribusi, oke, saya persingkat. Oke ya. Bagi pemerintah, seperti ini dapat diharapkan menjadi pertimbangan. Oke, yang kedua adalah bagi para pelaku usaha yang berkaitan dengan industri kelapa sawit, meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Yang terakhir adalah bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan. Oke, kita masuk dalam
akhir-akhir metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan. Waktu penelitian bulan Agustus sampai Desember 2020. Rancangan penelitian saya menggunakan sesuai dengan arahan doping 2 saya, Pak Akmal. Saya menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Oke, saya lanjut. Bahan dan peralatan, mungkin bahan saya butuh jurnal literatur Black Campaign, data standarisasi RSPO ISPO, dan data positif negatif dari sosial media, Facebook, Instagram, Twitter mengenai Black Campaign. Alatnya komputer, handphone, dan paket internet. Tahapan penelitian, studi literatur, pengumpulan data, dan analisa data. Pengamatan penelitian, yang pertama adalah mengamati alasan Eropa melakukan Black Campaign. Yang kedua, melihat tren dampak Black Campaign terhadap produksi CPO Indonesia. Yang ketiga adalah melihat tren dampak Black Campaign terhadap volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengetahui strategi industri kelapa sawit Indonesia untuk keluar dari Black Campaign. Nah, bagian dari penelitian, karena ini adalah Black Campaign kelapa sawit, tentu di atasnya kita menaruh studi literatur, yang dimana ada isu sosial, lingkungan, gizi kesehatan, dan ekonomi. Mengaitkan juga tentang sistem keberlanjutan kelapa sawit, RSPO, dan ISPO. Selanjutnya analisa dan pembahasan, terakhir kesimpulan dan saran. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Saudara Bambang yang sudah memberikan presentasi seminar proposal pada pagi hari ini. Selanjutnya marilah kita dengar sumbang saran dari pemerasaran kita, Bapak Sarwa Manurung SSTNP. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bu Tika. Pagi. Selamat pagi, Pak. Ibu pembimbing. Halo Bambang.